Sebut saja yang berbeda, Pak. Ya, Pak. Nanti saya menyusul, Pak. Siap. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rahmat Iswanto berkenan meluangkan waktunya untuk sharing ilmu ya, berbagi ilmu dan pengalaman hari ini kepada adik-adik mahasiswa. Ini sebagai informasi Pak, ini adalah mahasiswa baru semester 1 untuk program studi administrasi bisnis terapan dan program studi logistik perdagangan internasional. Jadi ini ada 2 prodi, baik mahasiswa kelas pagi dan maupun kelas malam. Jadi di sini yang hadir sudah ada sekitar 207 orang ya. Jadi untuk mata kuliahnya sebenarnya terkait dengan pengantar ilmu ekonomi dan bisnis. Jadi mata kuliah yang sama. Jadi untuk malam ini tema kita adalah tentang inflasi dan perekonomian Kota Batam ya. Jadi Pak Rahmat Iswanto adalah Kepala BPS Kota Batam. Nanti adik-adik mahasiswa ini kesempatan ya untuk bisa menimba ilmu dan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan kita langsung ditanyakan kepada Pak Rahmat Iswanto ya. Setelah nanti ada sesi tanya jawabnya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmat Hidayat untuk sambutannya. Kemudian acara selanjutnya ialah materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Iswanto dengan topik perkembangan inflasi Kota Batam dan indikator makroekonomi lainnya sampai dengan pukul 20.30 nantinya. Kepada Bapak Rahmat Iswanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Rahmat Hidayat, Ketua Prodi Pak, dan juga Bu Dian ada di sini. Barangkali Ibu dosen kita, serta anak-anakku mahasiswa Politeknik Negeri Batam yang saya banggakan dan saya cintai. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya diberikan kesempatan yang luar biasa untuk bisa menyampaikan sekapur sirih tentang inflasi di Kota Batam, kota kita yang tercinta, beserta dengan indikator-indikator lain yang bisa kami sampaikan. Izin Pak Rahmat dan Bu Dian bahwa nanti selain dari inflasi, kami juga ingin menyampaikan indikator-indikator lain, karena ini mungkin barangkali sangat krusial bagi teman-teman adik-adik kita, yaitu terutama ekspor impor dan juga indikator pariwisata yang lain. Bagaimana perkembangan ekspor impor dan pariwisata di Kota Batam terkini ya sampai dengan bulan yang terakhir yang dapat kami rilis dan kami sajikan dari BPS Kota Batam. Begitu. Saya mohon izin kepada Mas Faiz selaku untuk menampilkan slide yang sudah kami siapkan. Langsung saja Mas Faiz, Pak Faiz lanjut saja bahwa kita akan menyampaikan yang pertama adalah indikator tentang inflasi. Lanjut Pak Faiz bahwa sampai dengan September Pak, teman-temanku, bahwa sampai dengan September ini inflasi kita di Kota Batam itu terjadi deflasi sebesar minus 0,12%. Nah, kalau kita bandingkan angka deflasi minus 0,12 ini, adik-adik mahasiswa, kalau kita agregasi sampai dengan September, artinya bahwa angka dari Januari sampai dengan Desember, maka di Kota Batam itu juga terjadi deflasi minus 0,18%. Maaf, minus 0,38%. Itu seperti pada slide yang kolom pertama baris kedua, minus 0,38. Inflasi tahun kalender itu maksudnya adalah inflasi dari Januari sampai dengan bulan terakhir.
dalam hal ini bulan September. Kemudian kalau kita lihat inflasi pada tataran year on year atau September tahun lalu dibandingkan sampai dengan September sekarang, inflasi kita sangat terkendali di Kota Batam yaitu 0,12%. Barangkali angka ini kalau ingin kami sajikan dan bandingkan dengan kota tetangga kita, karena perlu teman-teman ketahui bahwa di Kepri ini ada dua kota yang dihitung inflasinya, yaitu Kota Batam dan juga Kota Tanjung Pinang. Kalau kita bandingkan dengan Tanjung Pinang umpamanya, inflasi September itu juga terjadi minus 0,32%, kemudian inflasi tahun kalender Januari sampai dengan September itu terjadi minus 0,23%, walaupun minusnya di Kota Tanjung Pinang itu tidak sedalam dengan minus di Kota Batam. Kemudian inflasi year on year di Tanjung Pinang itu juga terjadi minus 0,03%. Kalau kita bandingkan teman-teman dengan inflasi nasional, inflasi secara nasional bahwa di bulan September sebenarnya sama. Sebagian besar kota-kota di seluruh Indonesia, perlu teman-teman ketahui bahwa seluruh Indonesia ini ada 90 kabupaten kota yang hitung inflasinya untuk membackup atau untuk mengcover penghitungan inflasi secara nasional, maka bisa kita sebutkan bahwa di bulan September ini secara nasional pun terjadi deflasi minus 0,05%. Namun demikian, yang menarik adalah bahwa inflasi tahun kalender secara nasional itu di atas 0, artinya di atas hampir mendekati 1%, 0,8%, jauh sekali di bawah, jauh sekali di atas inflasi Batam dengan Tanjung Pinang. Inflasi September dengan September 2020, artinya year on year, nasional itu juga jauh di atas kota kita Batam, 1,42 secara nasional. Ini menggambarkan bahwa apa yang saya sampaikan ini pada slide yang pertama ini adalah bahwa ternyata pengendalian inflasi sampai dengan September selama 2020 Januari sampai dengan 2020 kita ini masih sangat terkendali. Masih sangat terkendali, dan ini merupakan efek dari penurunan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat yang sekarang ini sedang tidak bagus karena pandemi di daerah kita. Kita lihat bahwa secara pertumbuhan ekonomi, Pak Rahmat, di Kepri ini terjadi kontraksi sampai dengan minus 6,66%. Jauh lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi secara nasional yang sebesar 5,24. Artinya bahwa efek dari pandemi di Kota Batam itu lebih dirasakan. Nanti akan kita sampaikan di slide berikutnya. Lanjut saja, Mas Pak Faiz. Lanjut slide-nya. Kalau kemudian inflasi ini kita bandingkan dengan inflasi se-Sumatera, di mana se-Sumatera ini ada 21 kota, biasanya secara regional kita selalu membandingkan dengan se-Sumatera gitu, maka terlihat di dalam grafik ini, adik-adik mahasiswa, bahwa di Kota Batam seperti yang sudah saya sampaikan, sangat terkendali. Di situ inflasi Januari sampai dengan September, artinya inflasi kumulatifnya selama 2020 itu hanya sebesar 0,85. Artinya bahwa inflasi di Kota Batam merupakan inflasi dengan terbawah kedua setelah Pangkal Pinang. Ini menunjukkan bahwa memang inflasi kita di tahun ini, biasanya di Kota Batam ini inflasinya cukup tinggi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tetapi untuk tahun ini inflasi kita terkendali. Nah, terkendali ini teman-teman
ada dua sisi cara kita memandang. Mungkin barangkali di antara masyarakat bahwa memang harga-harga secara umum tidak mengalami gejolak yang berarti. Tetapi di sisi lain, dari sisi ekonomi, maka ini bisa menunjukkan satu indikator yang bisa diyakini bahwa ini karena memang daya beli masyarakat kita di Kota Batam yang menurun secara drastis. Lanjut. Nah, saya ingin memberikan gambaran kepada adik-adik mahasiswa bahwa betapa di tahun ini sepanjang Januari sampai dengan September, adik-adik bisa melihat grafik yang warna kuning, grafik garis yang warna kuning itu inflasinya flat. Yang warna hijau itu tahun 2019, warna biru tahun 2018 itu inflasinya sangat fluktuatif ya. Bahkan inflasi yang warna kuning pada saat Lebaran kemarin di bulan Mei tidak terjadi gelombang kenaikan harga yang dahsyat yang biasanya terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Seperti pada grafik yang atas itu terjadi gunung pada bulan Mei dan bulan Juni, ini tidak terjadi pada tahun ini. Flat saja, artinya datar-datar saja lah istilahnya gitu ya. Inflasi kita pada tahun ini. Ini lebih disebabkan karena memang recovery ekonomi kita terkait dengan pandemi COVID yang masih berlangsung di negara kita, termasuk di kota kita, sehingga inflasi kita sangat terkendali dari sisi pertumbuhan harganya, tidak ada gejolak yang berarti. Kemudian mari kita lihat di slide selanjutnya. Saya ingin menyampaikan bahwa pada slide selanjutnya ini kalau kita bandingkan secara nasional, kemudian inflasi gabungan Sekepri dengan inflasi Batam, maka dapat dilihat bahwa inflasi di Kota Batam yang sebesar minus 0,38% ini, inflasi kumulatif Januari sampai dengan September, ini merupakan anomali dari kejadian-kejadian di bawah tahun 2018. Mari kita lihat. Di tahun 2018 ke bawah 2016, 2017 dan 2015 itu inflasi Kota Batam itu selalu lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional. Ya, inflasi nasional itu kan yang berwarna merah itu, tetapi 2 tahun terakhir selama 2019 kemudian diikuti dengan 2020 ini, inflasi Kota Batam itu cenderung lebih bagus, cenderung lebih terkendali, dan cenderung lebih rendah kalau kita bandingkan dengan nasional, bahkan juga angka Kepri. Lanjut, Pak Faiz. Mari kita lihat lebih ke dalam apa sebenarnya yang ada di dalam angka inflasi itu, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, bahwa di dalam penghitungan inflasi adik-adik mahasiswa ada setidaknya 11 komponen atau 11 kelompok, kami menyebutnya 11 sektor atau kelompok pengeluaran yang mendukung dari kita menyusun inflasi secara umum. Yang kelompok pertama adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Ini adalah faktor kelompok yang paling utama yang biasanya menjadi momok dari angka inflasi. Kita bisa lihat bahwa dalam tabel itu bahwa apabila kelompok bahan makanan, minuman, dan kemudian tembakau ini bisa kendalikan, maka 40% angka inflasi itu bisa kita kendalikan. Kita ambil contoh umpamanya pada saat bulan September yang lalu itu kita terjadi deflasi 0,12, maka bisa kita lihat bahwa ini lebih disebabkan karena kelompok pertama ini, kelompok makanan, minuman, dan tembakau itu terjadi deflasi juga sebesar minus 0,16%, sehingga memberikan share terhadap deflasi minus 0,04.
Nah, ini bisa dilihat pada kolom 4 dan kolom 5. Ya, pada kolom 4 dan kolom 5 kita bisa perhatikan adik-adik mahasiswa bahwa di kelompok makanan minuman ini selama Januari sampai dengan September terjadi deflasi di kelompok ini, di kelompok makanan minuman ini 1,4 sehingga menimbulkan memberikan andil ke bawah, menarik ke bawah terhadap angka inflasi sebesar minus 0,13%. Nah, ini memberikan satu contoh bahwa intinya adalah apabila kita, pemerintah bisa mengendalikan kelompok bahan makanan, mengendalikan makanan pokok, mengendalikan kelompok minuman dan tembakau, maka secara praktis bagian besar komponen dari inflasi ini bisa kita kendalikan. Kita bisa mengendalikan beras, kita bisa mengendalikan harga sayuran, kita bisa mengendalikan harga bumbu-bumbuan, kita bisa mengendalikan harga ikan, kita bisa mengendalikan harga komoditas-komoditas bahan makanan yang lainnya, maka secara praktis angka inflasi bisa kita kendalikan. Karena biasanya yang menjadi momok dari inflasi ini adalah volatile food atau inflasi yang kelompok komoditi yang selalu bergejolak, bergelombang gitu, yang biasanya ini berlaku pada sayur-sayuran, pada ikan, pada kelompok bumbu-bumbuan, kemudian cabai-cabean, ya, bawang merah maupun bawang putih ini yang biasanya menjadi satu penyumbang inflasi yang cukup signifikan. Kemudian saya ingin menggarisbawahi kelompok yang ke-8. Maaf, kelompok yang ke-6, yaitu kelompok transportasi. Kelompok transportasi ini adik-adik mahasiswa adalah kelompok yang memberikan sumbangan terhadap inflasi yang juga paling tinggi. Biasanya di kelompok transportasi ini karena di dalamnya ada harga bensin, di dalamnya ada harga tiket pesawat terbang, di dalamnya ada tarif angkutan darat dan tarif angkutan laut yang lainnya, sehingga ini juga menjadi satu pendorong faktor utama dalam kita menyajikan, dalam kita menentukan besaran daripada pengendalian inflasi. Kita lihat contoh umpamanya di bulan September ini terjadi deflasi di sektor atau kelompok transportasi minus 1,45%. Ini mengakibatkan di kelompok transportasi ini di bulan September menarik ke bawah andil inflasi sebesar minus 0,18%. Dan secara kumulatif seperti terlihat pada kolom 4 dan kolom 5, maka bisa kita lihat di situ adik-adik mahasiswa, kelompok transportasi itu telah terjadi penurunan harga yang cukup lumayan dalam, 6,27%. Ini lumayan dalam ini, 6,27%, sehingga telah menarik besaran inflasi itu 5,49%. Ini mengakibatkan bahwa salah satu faktor yang kedua setelah makanan, minuman, dan tembakau, sektor atau kelompok transportasi ini menjadi faktor yang kedua, dia mendorong ke bawah terjadinya inflasi di Kota Batam, sehingga di Kota Batam terjadi inflasi minus. Artinya inflasi minus adalah deflasi. Teman-teman semuanya, yang ketiga adalah yang ingin saya headline di slide ini, yang itu kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 11. Kelompok 11 itu merupakan anomali dari kelompok 1 dan kelompok 6. Ya, saya tidak ingin menyebutkan kelompok-kelompoknya, 11 kelompok, nanti teman-teman mahasiswa bisa mengcopy bahan saya ini, kemudian bisa mempelajarinya. Dan kalau nanti ada sesuatu secara mendalam yang ingin ditanyakan, maka adik-adik mahasiswa bisa langsung datang ke kantor kami untuk bisa menanyakan hal-hal yang ingin diketahui, gitu ya. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas ya, Pak Rahmat dan Bu Dian? Jelas, Pak. Iya, siap.
di kelompok 11 ini merupakan fenomena yang berbeda dengan kelompok 1 dan kelompok 6 adik-adik mahasiswa. Di kelompok 11 itu perawatan pribadi dan jasa lainnya. Di situ terjadi inflasi di bulan September saja 0,84%. Dan perlu adik-adik lihat di kolom 4, inflasi yang terjadi selama Januari sampai dengan September itu dahsyat, 9,2% dengan andil sebesar 9,26%. Itu luar biasa. Karena apa? Ternyata adik-adik mahasiswa di tengah pandemi yang sekarang terjadi, itu ternyata ada satu fenomena komoditi, di dalamnya ada komoditi emas perhiasan yang melambung tinggi harganya. Kalau dulu di saat normal harga emas 24 karat itu hanya 600, sekitar 600-an ribu rupiah. Kalau sekarang itu sudah mencapai 900, bahkan ada yang menjual dengan harga 1 juta, melampaui 1 juta per gramnya di 24 karat. Nah, ini menjadi satu fenomena tersendiri bahwa di tengah pandemi ini kalau adik-adik menyimpan emas dalam bongkahan yang cukup besar, maka inilah saat yang paling bagus untuk teman-teman adik-adik mahasiswa untuk menjual emas itu gitu ya. Oke, kita lanjut Pak Faiz. Saya manggilnya Pak atau Bang ini bagusnya. Kita lihat di khusus di bulan September adik-adik mahasiswa, kita lihat bahwa di bulan September itu kenapa terjadi terjadi deflasi 0,12, itu karena memang itu yang tadi beberapa komoditi yang saya sebutkan. Karena di bulan September terjadi deflasi atau penurunan tiket angkutan udara, memberikan andil minus 0,19%. Kemudian harga beras kita juga cenderung stabil, bahkan ada beberapa titik responden yang menurunkan harga beras, terutama di beberapa pasar swalayan, pasar modern kita. Kemudian telur ayam ras juga mengalami penurunan, cabai merah, bawang merah, cabai rawit, kemudian berbagai ikan selar maupun ikan tongkol itu juga menjadi pendorong ke bawah dari inflasi kita di bulan September ini. Kita lihat juga pada sisi kanan itu beberapa komoditi yang patut kita waspadai, yang suka mengalami gelombang tinggi dari harga, yang selalu mengalami kenaikan, seperti bayam, kangkung, kemudian yang tadi saya sebutkan, emas perhiasan. Kemudian yang menarik adalah selalu secara rutin, secara kontinu terjadi kenaikan emas perhiasan. Kemudian minyak goreng, kemudian juga ini yang menarik adalah biaya akademi atau perguruan tinggi. Mungkin adik-adik mahasiswa merasakan bahwa di setiap tahun biasanya kami mensurvei bagaimana biaya dari penyelenggaraan pendidikan, baik itu di negeri maupun di swasta, di semua sektor, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, sampai dengan perguruan tinggi. Ini juga di bulan September ini karena memang merupakan bulan masuk gitu ya Pak Rahmat ya, bulan masuk dari pembelajaran baru, maka biasanya ini memang terjadi inflasi di sini di sektor di kelompok biaya pendidikan. Salah satunya adalah akademi perguruan tinggi. Kemudian juga sayur-sayuran, kemudian agar rokok kretek, baik itu rokok kretek filter maupun rokok kretek yang secara kontinu berdasarkan kebijakan dari pemerintah, itu cukainya selalu mengalami kenaikan. Ini beberapa hal yang saya sampaikan, sengaja saya fokus ke lebih dalam lagi, sebenarnya komoditi-komoditi apa sih sebenarnya yang suka atau sering gitu mengalami perubahan harga sehingga menimbulkan gejolak. Lanjut Pak Faiz. Kalau kemudian itu adalah tadi yang saya sampaikan adalah perkembangan inflasi khusus untuk di bulan
Februari saja, maaf, di bulan September saja. Tetapi kalau kita lihat sepanjang Januari sampai dengan September, adik-adik mahasiswa, kita lihat seperti slide yang di bawah itu bahwa inflasi kita di tahun ini lebih disebabkan karena gejolak atau kenaikan harga, gitu. Karena walaupun inflasinya kita masih minus, tetapi kita mengamati ada beberapa komoditi yang komoditi yang mengalami inflasi yang cukup tinggi, ya. Di antaranya adalah emas perhiasan yang tadi saya sebutkan, kemudian minyak goreng, walaupun di kota kita itu mempunyai produk minyak goreng asli, tetapi ternyata ini belum juga cukup menolong pergerakan minyak goreng yang selalu naik. Kemudian tadi yang saya sebutkan rokok kretek filter maupun rokok putih. Kemudian ada biaya pendidikan, kemudian ada beberapa sotong, kemudian biaya akademi, SMA, ini dan juga cukup memberikan andil yang cukup tinggi terhadap inflasi. Kenapa kemudian biaya pendidikan ini cukup dominan? Ini menunjukkan bahwa sebenarnya memang karena inflasi kita terkendali, gitu. Jadi dengan gejolak sedikit saja di sektor-sektor atau komoditi lain sehingga menyebabkan nampak seperti jadi dominan, karena memang sebenarnya yang biasanya menjadi komoditi-komoditi yang menjadi penyumbang inflasi cukup tinggi itu seperti cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang merah, bawang putih itu memang belum menonjol sampai dengan September. Tapi patut kita waspadai karena di masa akhir tahun itu biasanya kita itu terjadi gelombang yang cukup tinggi. Di akhir tahun juga curah hujan cukup besar. Itu yang menyebabkan harga sayur-sayuran, harga cabai-cabean, kemudian harga bawang merah, bawang putih itu menjadi biasanya mempunyai tren yang semakin naik nanti di akhir-akhir tahun seperti November dan Desember ini yang patut kita waspadai, karena adik-adik mahasiswa perlu kita ketahui bahwa kebutuhan bahan pokok itu di Kota Batam itu sangat dipengaruhi oleh daerah lain. Jadi telur kita yang biasa kita makan sehari-hari itu bukan dari produk dari peternak kita, tetapi dari luar. Bagian besar, hampir 60 sampai dengan 70% itu berasal dari Medan, Sumatera Utara. Ada sebagian yang kita kirim dari Pulau Bintan. Kita kirim juga beberapa sayur-sayuran itu dari Jambi. Kemudian kita kirim cabai, berbagai jenis cabai, kemudian bawang, itu juga kita kirim dari Jawa dan lain sebagainya. Ini menjadi satu PR tersendiri bagi kita, pemerintah, untuk bisa bagaimana pola distribusi barang itu bisa selancar dan setertib mungkin sehingga tidak ada kendala berarti. Kalau lancar saja, maka kita bisa mengendalikan harga-harga dengan lebih baik dan tidak ada gejolak harga. Inflasi, bicara inflasi adalah bicara gejolak harga, bukan hanya pada tataran berapa harganya, apakah mahal atau murah, tetapi bagaimana kita, pemerintah, masyarakat bisa membuat harga-harga di pasaran, baik itu pasar tradisional maupun pasar modern, itu bisa sestabil mungkin. Tidak ada gejolak yang berarti, baik itu gejolak harga naik maupun harga turun, maka inflasi akan terkendali. Kita lebih bagus harga itu 50 tapi flat, gitu, 50.000 tapi flat, entah itu mungkin barangkali 1 kilogram bawang cabai rawit mungkin barangkali, dibandingkan dengan harga cabai rawit yang hari ini 30.000, kemudian minggu depan bisa 40.000, kemudian minggu depannya lagi 20.000. Itu menimbulkan inflasi yang cukup tinggi karena ketidakpastian dari harga itu menimbulkan adanya indeks yang cukup tinggi, fluktuasi indeks yang cukup tinggi. Kami dalam menyusun inflasi, adik-adik mahasiswa perlu dicatat secara garis besar bahwa nanti berdasarkan literatur bahwa
Indonesia termasuk Kota Batam dalam mencatat inflasi dengan metode last buyers. Nah, barangkali tadi mohon maaf saya tidak memberikan intro bahwa harusnya saya menyampaikan bahwa secara teori inflasi ini kami hitung berdasarkan indeks last buyers. Kalau teman-teman googling di searching di Google, maka ada 3 indeks yang berlaku dalam dunia ilmiah kita. Mungkin barangkali nanti teman-teman akan lebih menggeluti ini pada saat semester-semester akhir. Ada indeks last buyers, kemudian yang kedua ada indeks Fisher, kemudian yang ketiga ada indeks Pacer. Indeks Pacer adalah gabungan dari indeks last buyers dan indeks Fisher. Tetapi perlu adik-adik garis bawahi bahwa hampir semua negara itu menggunakan indeks last buyers. Karena apa? Karena secara implementasi di lapangan itu bisa dipakai, gitu. Lebih memungkinkan untuk dipakai indeks last buyers. Mungkin barangkali nanti ada satu tema tersendiri bagaimana apa kelebihan dari last buyers, Fisher dan Pacer, kenapa kemudian kita harus membangun, kita harus memilih memakai last buyers. Itu barangkali kita harus flashback ke belakang untuk bisa membahas ini lebih detail lagi. Tapi adik-adik bisa saja menggunakan belajar sendiri tentang fenomena dari metode penghitungan inflasi ini di Google dan media komunikasi lainnya. Lanjut Pak Faiz. Pak Faiz atau Bang Faiz ya saya nyebut ya? Kalau saya terlalu cepat atau tidak jelas atau bagaimana ya? Tolong nanti di ini ya. Ini adalah slide terakhir tentang inflasi, bahwa selain daripada yang naik teman-teman mahasiswa, ada juga yang turun. Komoditi-komoditi yang turun selama Januari sampai dengan September itu yang seperti saya sebutkan. Ada angkutan udara yang biasanya itu turun. Karena kondisi yang tidak normal, permintaan tidak banyak, orang mau naik pesawat terbang juga tidak ramai, maka maskapai tentu saja secara realistis dia lambat laun, secara periodik dia akan menurunkan harga tiket pesawat terbang, dan itu bisa kita capture setiap saat secara online gitu, bahwa memang perkembangan harga di pesawat terbang memang selalu mengindikasikan tren penurunan, termasuk di bulan September sampai dengan September di 2020 ini. Kemudian juga cabai rawit, bawang merah, kemudian pulsa ponsel, ya, kemudian daging ayam ras, kebutuhan beras, bawang putih, sawi hijau, dan kacang panjang serta cabai rawit. Ini adalah komoditi-komoditi 10 besar yang biasanya menjadi penyumbang inflasi. Tetapi anomali di tahun ini 2020 ini ternyata menjadi penyumbang dari deflasi, ya. Cabai merah, bawang merah, kemudian daging ayam ras, cabai rawit, kacang panjang, sawi hijau, bawang putih, beras, itu adalah komoditi-komoditi yang biasanya menjadi penyumbang inflasi, tetapi ternyata di tahun 2020 ini cukup anomali. Ini tidak lepas dari itu tadi yang saya sebutkan, bahwa di tahun ini terjadi penurunan permintaan yang luar biasa. Kita yang biasanya untuk pesta saja, mungkin kita pending pestanya. Undangan untuk pesta pernikahan mungkin, dan pesta-pesta yang lain yang undangannya biasanya ribuan menjadi ratusan. Kemudian perhotelan dan juga rumah makan yang biasanya cukup mengkonsumsi daging, telur, dan lain sebagainya, berserta berbumbuan-bumbuan, itu juga mengalami penurunan. Dan ini menyebabkan terjadi penurunan harga karena stok ada, tetapi permintaan daya beli itu menurun, gitu. Jadi sehingga komoditi-komoditi yang terakhir saya sebutkan ini menjadi penyumbang dari deflasi kita di tahun 2020 ini, yang secara kumulatif itu ternyata sampai dengan Januari sampai September atau selama tahun 2020 itu inflasi kita
masih mengalami kontraksi atau deflasi minus 0,38. Itu teman-teman mahasiswaku yang saya banggakan dan saya cintai, materi tentang inflasi. Mungkin Pak Faiz, Bu Dian, mungkin saya izin lanjut langsung ke indikator yang kedua ya, Bu. Silakan. Langsung ke yang kedua. Siap, Bu Dian. Makasih. Pak Faiz, silahkan. Kita akan menyampaikan juga indikator pariwisata. Ada dua ikonik yang biasa menjadi identiti dari Kota Batam, teman-teman mahasiswa. Yang pertama adalah Kota Batam adalah kota pariwisata. Maka dari itu saya ingin menyampaikan bagaimana perkembangan kunjungan wisatawan Nusantara di Kota Batam. Sekali lagi yang pertama adalah Kota Batam adalah ikoniknya adalah kota pariwisata. Ini tidak terlepas dari secara statistik, Kota Batam adalah kota yang kedua menjadi pintu masuk besaran wisatawan di Indonesia. Yang pertama pintu masuk Denpasar. Kemudian yang kedua Kota Batam. Memang kalau kita sebutkan Bandara Soekarno-Hatta, maka Kota Batam menjadi yang ketiga. Tetapi kalau Kota Soekarno-Hatta itu karena wilayahnya provinsi gitu, maka kalau kita bandingkan dengan Kepri, maka tetap saja yang kedua gitu. Jadi istilahnya bahwa kalau kita bandingkan per kota, maka bisa kita klaim bahwa Kota Batam adalah kota pintu masuk terbesar kedua se-Indonesia. Kalau secara kota ya, tetapi secara provinsi memang yang ketiga. Ya, setelah Bali, kemudian ada Jakarta atau Soekarno-Hatta, kemudian yang ketiga adalah Kepri. Nah, mari kita lihat teman-teman, adik-adik mahasiswaku, bahwa ini angka kami memang masih angka sampai dengan yang terakhir bulan Agustus, bukan bulan September. Di sampai dengan bulan Agustus terjadi penurunan yang luar biasa dari perkembangan wisatawan yang masuk ke kota kita. Di bulan Agustus dibandingkan dengan Juli atau secara month-to-month terjadi penurunan wisatawan sebesar minus 14,2%. Kemudian di bulan secara year on year, Agustus 2020 dibandingkan dengan Agustus 2019 itu separuh hilang ya. 99 minusnya minus 99,18%. Ini karena pada mulai dari bulan April, kita lihat mulai dari bulan April sampai dengan bulan Agustus itu terjadi penurunan wisatawan yang luar biasa. Boleh dibilang bahwa saya selalu sampaikan ke teman-teman wartawan bahwa kegiatan pariwisata kita dari April sampai dengan Agustus itu mati suri. Itu mati suri karena sepanjang 1 bulan itu wisatawan kita yang masuk ke Batam itu hanya 1.133 di April, kemudian 1.700 di Mei, Juni 1.700 juga, kemudian Juli 1.700 dan bulan Agustus yang terakhir malah cuma 1.500 seperti di dalam tabel yang paling bawah. Bandingkan adik-adik mahasiswa dengan tahun-tahun sebelumnya. Setiap bulan kita bisa memasukkan wisatawan di kisaran 150.000 sampai 100 bahkan 200.000 per bulan. Ini luar biasa. Jadi artinya bahwa memang kalau kita lihat di 5 pintu masuk, baik itu di Batam Center, kemudian di Sekupang, kemudian di Marina, kemudian juga di Nongsa, memang tidak ada aktivitas pelabuhan internasional yang masuk dari bulan April sampai dengan September ini malah. Jadi di bulan September nanti udah bisa kita perkirakan, udah jelas bahwa walaupun sedang kami hitung sekarang, memang tidak ada pergerakan berarti di bulan September. Dan perlu adik-adik ketahui ya bahwa nanti di kemarin ya,
di tanggal 26 itu baru kemudian ada geliat karena pintu masuk 5 pintu masuk yang tadi saya sebutkan itu sudah mulai menggeliat ya, aktivitas wisatawan sudah mulai datang ya. Mungkin perlu adik-adik cermati mulai dari 26 Oktober yang lalu atau hari Senin kemarin itu pemerintah sudah bersama dengan pemerintah Singapura dan Malaysia sudah membuka akses untuk kegiatan pariwisata dengan protokol COVID yang cukup ketat. Jadi betapa dahsyatnya COVID ini, pandemi COVID-19, sehingga menimbulkan aktiviti ekonomi terutama di sektor pariwisata menjadi mati suri sampai dengan nanti di bulan Oktober gitu ya. Kenapa saya bilang sampai dengan Oktober? Karena kan ini hanya satu minggu saja nih, nggak banyak juga. Mungkin barangkali belum begitu peak season juga gitu. Walaupun sekarang libur, tapi saya yakin belum begitu peak season sampai dengan Oktober. Mungkin barangkali nanti kita akan peak di November sampai dengan Desember di tahun ini. Tetapi perlu kita waspadai bahwa pandemi ini sebenarnya belum selesai. Pandemi ini belum selesai, daerah kita masih merah. Jadi ini agak mengkhawatirkan juga kebijakan untuk membuka kembali pintu terminal internasional pelabuhan di bulan ini. Tetapi bagaimanapun memang kita harus juga kasihan dengan pelaku usaha terutama di sektor pariwisata, perhotelan, rumah makan, penyedia akomodasi lainnya, kemudian juga sektor transportasi, kemudian juga sektor kuliner, kemudian juga sektor-sektor ekonomi kreatif. Ini juga sekarang sedang kolaps karena kegiatan pariwisata kita yang tidak berkembang sampai dengan bulan ini. Lanjut Pak Faiz. Saya dikasih waktu sampai jam berapa tadi Pak Faiz? Sepertinya saya udah terlalu banyak ya. Lanjut saja Bu Dian, nggak apa-apa Bu Dian. Nggak apa-apa, sampai jam 20.30 Pak Rahmat. Oh. Masih ada waktu sampai 10 menit lagi. Ya. Oh, siap. Ya, lanjut aja Pak Rahmat, nggak apa-apa. Menarik ini Pak. Teman-teman, adik-adik mahasiswa, perlu adik-adik mahasiswa ketahui bahwa siapa sih sebenarnya yang biasanya paling banyak masuk di kota kita? Di kota kita yang paling banyak masuk ya tentu saja tetangga terdekat kita, belakang Padang. Mohon maaf, maksudnya Singapura, belakangnya Padang. Singapura, kemudian ada Malaysia, kemudian ada India. Nah, yang menarik di sini adalah India sekarang nomor 3. Biasanya Pak Rahmat, nomor 3 ini Tiongkok. Karena Tiongkok dia sudah mulai kolaps dan ada pandemi yang lebih duluan, maka dia sudah menyingkirkan diri dari hubungan jalan-jalan dengan negara lain, sehingga dia tergeser dengan India. Kemudian di situ ada China, nah itu nomor 4 baru China atau Tiongkok. Biasanya Tiongkok itu nomor 3 Pak Rahmat dan Bu Dian. Kemudian ada Korea Selatan, ada Filipina, Jepang dan yang lainnya. Nah ini adalah negara-negara yang 10 besar yang biasanya masuk ke daerah kita di Kota Batam. Lanjut, Pak Faiz. Nah sebenarnya Kota Batam ini bagaimana sih? Memang besar ya, dahsyat ya. Dahsyat teman-teman mahasiswa. Karena 90,99% kunjungan Wisman ya yang ada di Kepri itu dari Batam, melalui pintu masuk Batam gitu. Jadi artinya bahwa Batam itu menjadi pintu masuk utama di Kepri. Walaupun Kepri itu mempunyai Lagoy yang ada di Bintan, tetapi tidak sebanyak wisatawannya tidak sebanyak yang melalui pintu masuk Batam. Di Bintan itu, di Lagoy itu setiap bulannya kisarannya hanya 40 sampai 50 ribu saja kalau normal. Tetapi di Batam tadi saya sampaikan perlu teman-teman catat 150 sampai 200 ribu setiap bulan pada kondisi normal loh ya, pada kondisi normal. Itu betapa sekarang ini nggak ada Wisman, terasa banget. Jalanan kita juga lengang, Nagoya kita juga lengang gitu.
Lanjut. Nah, saya ingin menyampaikan secara agregat, Bu Dian, bahwa dengan kondisi pandemi ini sekarang kita itu baru meraup 303.547 wisman. Ini artinya di kota kita, di Kota Batam itu terjadi penurunan wisman secara agregat ya, dari Januari sampai dengan Agustus itu 76,15%. Jadi wisman kita yang datang ke Batam berarti tidak lebih dari seperempatnya. Jadi 1:4. 1:4. Jadi ada 3 yang tertinggal gitu ya. Maksudnya tidak lagi masuk ke daerah kita karena pandemi COVID ini. Jadi hanya seperempatnya, nggak lebih dari seperempatnya sampai dengan Agustus. Coba bayangkan betapa memang tidak ada sama sekali. Itu pun masih ada angka 25% itu. 24% malah itu karena aktivitas pariwisata kita masih hidup di bulan Januari, Februari, dan Maret yang lalu. Gitu. Begitu April sudah habis semuanya, mati suri. Kalau kita bandingkan dengan secara kumulatif di Kepri, memang di Kepri lebih parah lagi, minusnya 78,43%. Jadi dari biasanya dari Januari sampai Agustus itu Kepri sudah 1,8 juta yang datang ke wilayah Kepri di daerah kita, kita sampai dengan sekarang ini baru 400 lebih sedikit ribu wisman. Biasanya teman-teman mahasiswa kalau Januari sampai dengan Agustus itu kita sudah 1,2, 1,3 juta sudah wisman yang masuk ke kota kita. Tapi sampai sekarang ini hanya tinggal 300.000 saja. Lanjut, Pak Faiz. Nah, ini adalah indikator slide yang terakhir tentang pariwisata. Saya menggambarkan di dalam slide ini, teman-teman mahasiswa, bandingkan dengan tahun lalu. Tingkat hunian kamar hotel berbintang itu menurun drastis, luar biasa. Ini bisa dimaklumi karena memang dari Februari sampai dengan Agustus memang tidak ada wisman yang masuk negara kita. Wisatawan Nusantara saja tidak ada. Wisatawan Nusantara itu adik-adik mahasiswa wisatawan yang berkewarganegaraan Indonesia atau istilahnya itu saudara kita sendiri. Biasanya datang dari Riau, datang dari Jawa, datang dari Jakarta yang sengaja kuliner atau belanja ke Batam itu pun tidak ada. Sehingga occupancy rate atau tingkat hunian kamar hotel berbintang di kota kita itu tidak lebih dari 20% saja. Yang biasanya pada saat peak season itu hotel-hotel di kota kita itu occupancy rate-nya bisa mencapai 50 lebih lah, 50%, 70, bahkan pada saat peak season bisa 100% gitu. Secara rata-rata biasanya di level 60% kalau kita rata-rata. Ini menjadi gambaran makro kita, memang kondisi kita memang lagi demikian. Secara statistik memang sedang tidak bagus. Lanjut, Bang Faiz. Itu adalah indikator yang kedua yang bisa saya sampaikan. Sekarang adalah indikator yang ketiga, bagaimana perkembangan ekspor dan impor di Kota Batam. Adik-adik mahasiswa, tadi sudah saya sampaikan 2 indikator, inflasi dan juga perkembangan pariwisata. Yang dua-duanya saya pikir sangat menggambarkan kondisi kita. Daya beli masyarakat di Kota Batam sedang tidak bagus, sehingga inflasi pun terjadi deflasi. Indikator inflasi pun terjadi deflasi tadi. Januari sampai dengan September terjadi deflasi minus 0,38%. Kemudian pariwisata kita juga tadi dari paparan yang saya sampaikan sangat tidak mengembirakan atau sedang mati suri. Nah, kita ingin melihat, saya ingin perlihatkan satu indikator yang terakhir kepada adik-adik mahasiswa, mudah-mudahan belum bosan mendengarkan suara saya, bahwa satu indikator bagaimana dengan indikator ekspor impor kita. Ekspor impor itu tidak terlepas dari aktiviti industri manufaktur di kota kita, di Kota Batam. Karena industri manufaktur di Kota Batam itu 90% lebih
itu adalah komoditi-komoditi ekspor gitu. Itu adalah komoditi-komoditi yang memang kita keluarkan ke negara-negara lain. Nah, saya ingin memberikan gambaran kepada adik mahasiswa bahwa di dalam slide yang pertama ini kita lihat bahwa slide dari sektor industri pengolahan itu memberikan sumbangan terhadap penghitungan pertumbuhan produk domestik regional bruto atau biasa dikenal dengan pertumbuhan ekonomi itu 40%. Ini adalah angka KEPRI, angka provinsi, bukan angka Batam. Jadi 40% share dari pertumbuhan ekonomi itu berasal berdasarkan kinerja, berdasarkan output, ya, berdasarkan keuntungan omset dari industri manufaktur. Nah, mari kita lihat di slide yang berikutnya. Bang Faiz, lanjut. Bagaimana dengan Kota Batam? Di Kota Batam ada adik mahasiswa, ternyata di Kota Batam share dari PDRB Kota Batam terhadap industri pengolahan itu lebih besar, 54%, separuh lebih share daripada PDRB Kota Batam itu berasal dari industri manufaktur. Baru kemudian konstruksi yang kedua. Nah, yang menarik lagi adalah tabel yang sebelah sisi kiri itu yang berwarna ungu ya, yang berwarna ungu itu adalah PDRB dari sisi pengeluaran. PDRB dari sisi pengeluaran ternyata yang paling dominan konstruksi PDRB pengeluaran di Kota Batam itu adalah PMTB atau pembutuhan modal tetap butuh atau dalam istilah ekonominya adalah investasi. Segala macam investasi. Baru kemudian yang bawah yang nomor 2 itu adalah konsumsi RT atau konsumsi rumah tangga yang warna biru. Nah, ini menunjukkan bahwa memang yang kedua, ikonik dari Kota Batam yang kedua, tadi saya sampaikan Kota Batam adalah kota pariwisata, yang kedua adalah ini menunjukkan dari slide ini bahwa Kota Batam adalah ikonik yang kedua adalah kota industri. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonomi, konstruksi dari PDRB di Kota Batam itu 50% lebih atau 54% itu disumbang oleh kegiatan industri manufaktur yang ada. Itu jarang ditemui di kota-kota lain. Bahkan di Tanjung Pinang dan kota-kota lain di Indonesia itu tidak sebesar ini ya kontribusi di sektor industri. Lanjut Pak Faiz. Nah, saya ingin memberikan gambaran bahwa di share yang atas itu 54 tadi saya sampaikan di 2019. Kemudian 53 di 2018 share dari industri pengolahan terhadap PDRB. Kemudian 54 lagi 2017, 55 di 2016, 55%. Kemudian 56% justru di 2015-nya 56%. Nah, kisarannya seperti itu dari tahun ke tahun, 54 sampai 56%. Ini adalah share dari, sekali lagi, share dari industri, ya, kinerja industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu sendiri, ya, share terbesarnya itu adalah 90%-nya adalah kegiatan produk-produk yang diekspor. Jadi saya sampaikan tadi bahwa industri pengolahan kita itu adalah industri manufaktur berorientasi ekspor, gitulah kira-kira sederhananya. 90,23% itu total ekspor dari Januari sampai dengan Agustus itu merupakan barang-barang hasil industri. Jadi kelihatan di sini memang bahwa industri memberikan andil yang luar biasa terhadap PDRB dan industri sendiri itu 90%-nya merupakan indikator, merupakan komoditi-komoditi ekspor.
Maka dari itu slide selanjutnya saya ingin memberikan gambaran bagaimana dengan perkembangan ekspor, perkembangan impor di kota Rahmat Iswanto Kepri siapa nih? Sepertinya ada yang belum di-mute ya. Lanjut, Bang Faiz. Nah, di dua potret yang sudah saya sampaikan itu adalah potret Wisman, kemudian yang kedua yang grafik bawah itu adalah potret inflasi. Di situ ternyata bahwa tadi saya sampaikan bahwa inflasi kita sudah tidak bagus, daya beli masyarakat kita daya beli masyarakat kita sudah lemah. Kemudian Wisman kita juga sedang mati suri. Nah, bagaimana sekarang kita ingin memberikan gambaran bagaimana indikator yang ketiga, ekspor impor. Lanjut Pak Faiz. Yang ketiga ternyata dari grafik ini yang berwarna ungu, teman-teman mahasiswa, yang 2020 itu, yang garisnya saya kasih tebal dari yang tahun-tahun sebelumnya, ternyata kegiatan ekspor yang menyumbang 90% lebih itu ternyata tidak begitu terimbas. Terlihat dari grafik ya, hampir sama grafiknya dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi tidak ada penurunan seperti yang tadi di grafik garisnya di Wisman, kemudian juga di inflasi. Ini menunjukkan bahwa kita patut bersyukur gitu sejauh ini bahwa industri pengolahan kita masih bergerak. Industri pengolahan kita masih bertahan. Industri pengolahan kita masih bisa memberikan andil yang cukup untuk mempergerak roda ekonomi di Kota Batam. Walaupun karena hanya industri pengolahan saja yang masih bertahan hidup gitu, dan sektor-sektor lain itu sudah tidak bisa bertahan hidup, maka secara pertumbuhan ekonomi memang di Kota Batam memang terjadi kontraksi atau terjadi minus pertumbuhan gitu, tetap terjadi minus pertumbuhan karena hanya industri pengolahan saja yang mengalami yang masih bertumbuh. Lanjut Pak Faiz. Nah, saya ingin memberikan gambaran misalkan pada bulan Agustus 2020 teman-teman mahasiswa bahwa kita masih bergerak nih. Pertumbuhan dari kegiatan ekspor impor kita masih bagus. 837,77 juta US dollar. Teman-teman tinggal kalikan aja $1 Amerika Serikat dengan mungkin 14.000 kali ya gitu. Nah, itu nilai dari ekspor kita di 1 bulan Agustus 2020. Itu masih bertumbuh, masih bagus, masih berkembang. Justru kalau dibandingkan dengan bulan Juli maka ada pertumbuhan 5,6%. Jadi masih sangat bagus. Walaupun ada sedikit kontraksi atau minus dibandingkan dengan Agustus 2019 3,07%. Lanjut Pak Faiz. Nah, saya ingin memberikan gambaran bahwa secara agregat dari Januari sampai dengan Agustus, kita lihat di dalam grafik batang ini bahwa total ekspor kita itu 6,11 miliar US dollar, tumbuh 11,87 juta. Kalau kita bandingkan ekspor dengan tahun lalu yang 5,46 miliar US dollar, maka kita masih tumbuh gitu ekspor kita. Masih bagus ekspor kita gitu secara nilai. Dan ekspor itu, tumbuhnya ekspor itu ternyata kalau dulu kita belajar migas dan non migas, maka di situ adalah karena memang activity ekonomi non migas, ekspor non migas kita juga bertumbuh 31,3. Nah, slide selanjutnya Pak Faiz, lanjut. Saya ingin memberikan gambaran bahwa di non-migas itu ternyata bahwa yang paling besar itu grafiknya adalah industri pengolahan. Lagi-lagi ini karena industri pengolahan. Industri pengolahan kita sampai dengan Januari, Agustus kita bertumbuh 31,99%. Luar biasa. Jadi maksud saya dari slide ini bahwa kita masih terselamatkan dengan industri pengolahan kita. Hari ini kita mungkin mendengar beberapa pabrik memang
tutup ya, tidak bisa. Tetapi masih banyak gitu industri-industri pengolahan di kota kita itu yang masih bertahan, justru mendapatkan order yang lebih gitu, mendapatkan order yang lebih dari negara-negara konsumen biasanya Singapura dan Malaysia. Nanti akan kita lihat. Lanjut Pak Faiz. Nah, tadi yang saya sampaikan di headline bahwa yang warna ungu ini adalah pergerakan ekspor kita sepanjang 4 tahun terakhir. Kita lihat khusus kepada di warna ungu 2020 adik-adik mahasiswa. Ternyata tidak ada gejolak, tidak ada penurunan berarti sepanjang pandemi ini berlangsung dari April sampai dengan sekarang ini. Justru terjadi ada sedikit penurunan pada sempat menurun sampai dengan level 626 miliar juta US dollar, tetapi kemudian merangkak naik kembali di 3 bulan terakhir sampai bulan-bulan Agustus. Mudah-mudahan ini akan bertahan terus gitu sampai dengan pandemi ini berakhir. Nah, sebenarnya pangsa pasar ekspor kita itu siapa, Bang Faiz? Lanjut. Sebenarnya pangsa pasar kita itu adalah Singapura yang utama, adik-adik mahasiswa. Perhatikan di situ bahwa Singapura dari Januari sampai dengan Agustus itu pangsa pasar ke Singapura itu 38,84% ke Singapura. Jadi komoditi ekspor kita jual gitu ya, atau kita kirim ke Singapura itu kalau kita dari total itu hampir 40%. Kemudian pangsa pasar yang kedua Amerika Serikat. Pangsa pasar yang kedua adalah Amerika Serikat dengan nilai 1,2 miliar US dollar dengan persentase 20,27%. Jadi 1/5-nya barang-barang ekspor kita kirim ke Amerika Serikat. Kemudian yang 5%-nya itu ke Tiongkok. Kemudian selain daripada 3 negara besar ini ada Malaysia, kemudian ada Jepang, kemudian kita kirim juga ke Korea Selatan, kemudian juga kita kirim ke Vietnam, Thailand dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, itu adalah aktivitas impor. Ini barangkali beberapa slide terakhir. Mudah-mudahan belum bosan. 1 jam saya sudah lebih berbicara. Mungkin butuh waktu 15 sampai 10 menit ya. 10 menit sampai 15 lagi teman-teman mahasiswa. Bagaimana dengan nilai impor kita? Perlu kita ketahui adik-adik mahasiswa bahwa karakteristik dari industri pengolahan di kota kita, di kota Batam adalah industri maklon. Bu Dian dan Pak Rahmat, bahwa memang apa yang kita ekspor, itulah yang kemudian kita impor. Maksud saya industri maklon seperti itu. Jadi kalau industri maklon itu seperti kita menjahit baju gitu ya. Seperti kita menjahit baju, jadi ya kita akan memproduksi baju, tetapi bahan-bahan dari baju kita datangkan juga dari luar negeri. Jadi industri maklon, jadi ketergantungan industri manufaktur kita memang masih tinggi bahan-bahan dari luar negeri. Nah, ini tergambar dari statistik impor kita yang juga masih tinggi. 764,62 juta US dollar di Agustus saja. Walaupun terjadi penurunan, tapi statistik 3,34% dibandingkan dengan bulan lalu, tetapi secara umum ini tidak begitu anjlok gitu, artinya masih stabil-stabil saja. Bahwa sekali lagi bahwa aktivitas impor di kota kita memang tidak terlepas dari aktivitas ekspor. Jadi apa yang kita ekspor itulah yang kemudian menjadi bahan baku apa yang kita impor. Itu istilahnya. Jadi kalaulah statistik impor ini kita bisa redam, kalaulah statistik kegiatan ekspor ini kita bisa perkecil gitu ke depan, kemudian hari dari adik-adik mahasiswa bisa
melakukan aktivitas ekonomi yang bisa mensuplai kegiatan bahan baku dari industri-industri di Kota Batam yang berorientasi pada bahan baku dalam negeri, maka saya yakin bahwa secara omset kemudian devisa negara kita juga akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan kondisi saat ini. Lanjut. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan di slide berikutnya, adik-adik mahasiswa, bahwa sampai dengan Januari Agustus 2020 aktivitas impor kita sama kondisinya dengan ekspor gitu, sama-sama naik 5,59 miliar US dollar. Kalau kita bandingkan dengan 2019 Januari Agustus yang senilai 4,9 miliar US dollar, maka bisa kita lihat di situ terjadi kenaikan hampir 14%. Artinya bahwa kenaikan di impor yang lebih disebabkan karena kenaikan aktivitas impor non migas sampai hampir juga 15%, ini menjadi faktor bahwa konsumsi impor kita untuk memenuhi kebutuhan industri manufaktur di Kota Batam. Lanjut. Seperti pada grafik Batam yang terakhir ini, adik-adik mahasiswa bisa kita lihat bahwa sebagian besar impor yang digunakan, ya, impor yang dikonsumsi itu 97,93% adalah untuk memenuhi kebutuhan industri. Gitu. 97,93% untuk memenuhi kebutuhan industri. Jadi kenaikannya pun juga selalu naik gitu. Siap, Bu Dian? Waktunya 5 menit lagi, Pak, supaya bisa ada waktu untuk tanya jawab untuk mahasiswa. Mohon izin. Siap. Lanjut, Bang Faiz. Ya, kita lihat juga seperti di ekspor sama ya. Saya pikir tidak ada penurunan yang berarti, justru aktivitas ekspor kita masih tetap nyaman gitu, masih nilainya masih bisa, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya masih bagus. Lanjut. Nah, barang-barang kita datangkan dari mana? Dari mahasiswa, barang-barang impor kita datangkan 38,71 dari Singapura. Kemudian 13,47% dari Hong Kong. Maaf, dari Tiongkok. Kemudian 7,74% itu kita datangkan dari Hong Kong. Ada beberapa negara-negara lain yang kita datangkan barang-barang impor kita dari Thailand, kemudian dari Jepang juga, selain dari 3 negara utama yang saya sebutkan ini. Lanjut. Nah, 2 slide terakhir ini, Bu Dian dan Pak Rahmat, bahwa ini yang menarik, bahwa kue picat yang saya sampaikan ini menunjukkan bahwa ketergantungan ekspor migas kita kecil sebenarnya di Kota Batam. Hanya 8%, tidak lebih dari 2 digit. 92% itu adalah hasil ekspor dari non-migas. Dan non-migas itu tadi yang saya sebutkan 97%-nya adalah hasil industri pengolahan. Sayangnya dari statistik ini kita belum bisa menonjolkan kegiatan ekspor dari sektor yang lain, sektor pertanian umpamanya. Dari kegiatan perikanan misalnya, itu memang sebenarnya yang kita sangat luas lautnya, tetapi belum bisa menunjukkan bahwa kita merupakan negara penghasil ikan yang terbesar, itu belum nampak di sini. Lanjut di slide terakhir. Adik-adik mahasiswa, ingin saya sebagai gambaran saja bahwa bagaimana sih sebenarnya tadi disampaikan ekspor impor, tapi secara ekonomi sebenarnya surplus enggak gitu ya, bahwa memang neraca perdagangan kita baik itu angka Agustus yang terakhir maupun kumulatif Januari sampai dengan Agustus menunjukkan memang masih selalu surplus. Walaupun surplusnya kalau kita lihat setiap bulan itu, contoh seperti di bulan Agustus 73,15 juta US dollar, jadi tidak seberapa.
surplusnya itu ya biasalah gitu ya. Karena ada aktivitas impornya. Tadi aktivitas ekspornya 837 juta US dollar, tetapi impornya 764 juga. Jadi surplusnya hanya 73 juta US dollar. Kalau kita agregasi dari Januari sampai dengan Agustus, 6,1 miliar US dollar yang kita ekspor itu berbanding dengan yang kita impor 5,5 miliar US dollar. Jadi surplusnya hanya 0,5 miliar atau 519,4 juta US dollar. Tapi lumayan lah untuk kegiatan ekonomi kita masih tetap hidup dan mendongkrak kegiatan ekspor impor manufaktur yang mendukung memberikan share tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDRB di Kota Batam yang kita cintai, sehingga kita masih bisa bertahan walaupun secara agregat PDRB kita tetap terkontraksi karena memang sektor-sektor lain tidak bisa terselamatkan. Begitu kira-kira Bu Dian, mohon izin, mohon maaf kalau kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat Iswanto, pemaparan yang sangat bersemangat sekali Pak. Saya yakin nih teman-teman mahasiswa jadi nggak ngantuk gitu. Nah, sebelum kita ke tanya jawab Pak, mohon izin bertanya dulu. Jadi dari pemaparan yang Bapak sampaikan tadi, jadi sebelum ke pertanyaan dari mahasiswa ya Pak, ini pertanyaan saya pribadi. Dari pemaparan yang Pak Rahmat tadi sampaikan bahwa kita mengalami Batam misalnya deflasi sampai minus 0,38%, kemudian terjadi penurunan kunjungan wisata year-nya sampai 99%. Nah, kemudian apakah BPS juga memberikan langkah-langkah atau rekomendasi taktis maupun strategis kepada pemerintah untuk menyikapi hal tersebut, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan data-data yang Bapak paparkan tadi, apakah kita punya data turunan dari data-data agregat yang disampaikan di BPS, atau punya itu, Pak? Kalau misalnya ada, apakah kami dari institusi pendidikan boleh meminta data itu ke BPS? Begitu Pak Iswanto, pertanyaan yang pertama dari saya. Setelah itu kita lanjutkan pertanyaan dari adik-adik mahasiswa. Mungkin dijawab dulu Pak. Oh siap, langsung saya jawab ya Bu Dian. Terima kasih pertanyaannya luar biasa. Kalau dosen itu kalau nanya saya jadi gitu. Begini Bu Dian, bahwa setiap saat, setiap bulan kami merilis angka inflasi, angka pariwisata, kemudian juga angka ekspor impor ini ke pihak stakeholder, baik itu pemerintah maupun wartawan atau media baik wartawan cetak maupun online gitu. Setiap saat mereka memang selalu nanyakan kepada BPS, jadi apa rekomendasinya gitu. Jadi secara tupoksi BPS hanya menyajikan angka statistik dasar gitu, bahwa ini loh potret atau capture dari kondisi kita. Mengenai analisa selanjutnya itu biasanya itu akan dilakukan para ekonom yang lain, pihak lembaga-lembaga yang lain gitu. Tetapi secara lisan mungkin barangkali karena kami mengetahui dalemannya gitu, kami juga mungkin barangkali secara informal kami selalu menyampaikan apa sih yang patut kita waspadai dan lain sebagainya gitu. Contoh saja Bu Dian, saya selalu mungkin di inflasi itu saya walaupun memberikan warning gitu kepada pemerintah, walaupun komoditi-komoditi seperti cabai, kemudian bawang itu turun sepanjang Januari sampai September, tetapi perlu diwaspadai di akhir tahun ini yang kecenderungannya naik. Karena dari data update kita di bulan Oktober ini, dari hasil survei kami gitu, kecenderungan dari komoditi-komoditi itu naik. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kemudian kita harus juga memastikan itu kelancaran dari distribusi, karena daerah kita adalah daerah konsumtif, bukan daerah penghasil. Ini juga menjadi satu langkah yang harus dibuat oleh pemerintah supaya pasokan, ya intinya pada stok sih, intinya pada pasokan komoditi-komoditi tercukupi.
beras kita itu jangan sampai stoknya kurang dari 2 bulan. Ini membahayakan kita. Kemudian langkah strategisnya mungkin barangkali adalah sedapat mungkin rentang kendali Bulog itu harus kita perdekat gitu. Perlu teman-teman dan Bu Dian ketahui bahwa sekarang ini kita masih di dalam koordinasi dengan Provinsi Riau. Nah ini kan rentang kendalinya jauh, apalagi mengenai beras ya, merupakan komoditi pokok gitu. Yang kita harus berkoordinasi dengan Riau, kemudian beras yang kita suplai dari Jakarta atau dari Jawa sana harus muter-muter wisata dulu ke Dumai, ke Riau gitu, baru kemudian sampai kita, itu kan kapan sampainya. Nah, hal-hal seperti itu harus menjadi pertimbangan rekomendasi dari pemerintah supaya memberikan lobby-lobby lah kepada pusat supaya daerah kita yang daerah konsumtif ini bisa tercukupi. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bu Dian, data turunan kita bisa. Saya mungkin maksudnya Bu Dian adalah data mentah ekspor impor per HS code gitu ya, yang bisa sangat secara powerful bisa teman-teman membuat penelitiannya sangat apa ya istilahnya ya, penelitiannya bisa dibuat dengan selera apapun lah karena sangat powerful data HS code ekspor impor. Kita akan bantu bisa kita keluarkan. Ini sebenarnya juga sudah koordinasi dengan Bu Dwi gitu. Saya sudah konsultasi, sebenarnya tidak bermasalah lah untuk pengembangan penelitian, untuk pengembangan penelitian kita. Kalau perlu Bu Dian, kita kerjasama lah. Maksudnya kalau ada hasil yang menarik gitu, kami juga diberitahu. Ini juga karena kan kami itu sudah repot dengan bagaimana menyajikan kemudian menjaga kualitas data. Itu mungkin barangkali kami juga agak tercecer juga bagaimana kami bisa menyajikan analisa-analisa yang barangkali menarik gitu ya secara ekonomi gitu. Mungkin nanti kita akan bicarakan ini lebih lanjut, tapi intinya bahwa kami siap membantu Bu mengenai data turunan atau data dasar yang Ibu sampaikan. Siap Pak, disambut. Kerjasamanya luar biasa. Ini Bu Dwi Pak, sudah langsung menjawab. Siap. Yeah. Baik, kalau begitu kita langsung masuk ke acara berikutnya, ialah pertanyaan tanya jawab dari mahasiswa. Di sini kita akan memilih beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Kemudian nanti ada beberapa mahasiswa yang akan kita pilih. Jadi nanti tolong mahasiswanya di-unmute-kan suaranya, kemudian nanti boleh bersuara gitu. Nah, ini untuk pertanyaan yang pertama kita ambil dari chat. Dari Salsabila Nurul Fauziah, LPI 1A Pagi. Pertanyaannya, bagaimana cara mensurvei atau menganalisis tingkat inflasi dan deflasi? Seperti itu, Pak. Kepada Pak Rahmat, mungkin dipersilahkan Pak Rahmat Iswanto untuk memberikan jawabannya. Baik, pertanyaannya bagus ya untuk mahasiswa ya. Bagaimana cara BPS gitu ya? Bagaimana cara BPS menghitung inflasi atau mensurvei dan menghitung inflasi, gitulah pertanyaannya. Untuk mendapatkan angkanya, Pak, persentase yang akurat. Untuk mendapatkan angkanya, terus kemudian deflasi, terus kemudian inflasi. Saya ingin menjawab dari dua sisi. Yang pertama dari surveinya. Kalau tadi sebenarnya yang jawaban yang kedua sudah saya sampaikan tadi di slide tadi secara sudah saya sisipkan gitu ya Pak Rahmat ya, bahwa metode untuk menghitung inflasi itu dengan indeks tadi. Nanti akan saya ulangi lagi. Yang pertama adalah survei. Begini Mbak, siapa tadi Mbak Salsa ya. Begini, bahwa BPS menghitung survei ini yang pertama adalah kami mengadakan sebuah survei biaya hidup namanya SBH yang kami lakukan survei ini setiap periodical 5 tahun sekali. Setiap 5 tahun sekali kami mengadakan survei biaya. Ini untuk apa? Ini untuk mengetahui bagaimana konstruksi pengeluaran dari masyarakat di suatu kota. Jadi kebutuhan beras masyarakat itu berapa, kebutuhan transportasi masyarakat itu berapa, bensin berapa, itu setiap masyarakat di setiap kota itu berbeda-beda. Ya,
kebutuhan mulai dari cotton bud ya sampai dengan kebutuhan tisu itu kami tanyakan. Survei ini kami lakukan sepanjang 1 tahun penuh, merupakan survei yang terlama yang dilakukan oleh BPS untuk menghitung inflasi. Dari dasar itu, menghitung inflasi itu kami mendapatkan satu keranjang komoditi yang banyaknya sampai dengan 4 ribuan, Pak Bu Dian dan Bu Dwi. Dari 4.000 komoditi yang biasanya dikonsumsi oleh suatu masyarakat itu kami kerucutkan menjadi 300-an. Kalau di Kota Batam itu 373 komoditi di Kota Batam yang kami akan pilih dan kami akan survei sepanjang setiap bulan. Nah, dari 373 itu ya kami akan pilih komoditi-komoditi yang fluktuatif. Tadi volatile food istilahnya. Sayur-sayuran, tadi yang saya sebutkan ikan-ikanan, ya, kebutuhan bumbu-bumbuan itu akan kami survei sepanjang minggu. Jadi setiap awal minggu sampai dengan minggu Senin Selasa gitu, kami akan mensurvei kebutuhan-kebutuhan pokok tadi. Jadi tim kami akan datang ke pasar tradisional maupun modern untuk memantau perkembangan harganya. Kemudian juga kalau dipandang bahwa komoditi itu tidak terlalu bergejolak, maka kami akan survei setiap 2 minggu sekali. Ada komoditi-komoditi yang kami tentukan atau kami pilih yang kami survei setiap 2 minggu sekali. Terus kemudian komoditi-komoditi core atau inflasi-inflasi core, kue, kemudian minuman kaleng, kemudian rokok, kemudian beberapa komoditi-komoditi core inflasi yang lain, itu kami akan amati setiap bulannya, setiap kali. Jadi pengamatan kami itu pengamatan yang sepanjang hari kami lakukan pengamatan di 373 komoditi yang dominan menjadi kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup di masyarakat kota, terutama Kota Batam gitu. Nah, dari situ kami akan hitung, kami survei harganya, dan kemudian kami akan kembali ke pengentrian atau pengolahan, dan di dalam pengolahan itu kami menggunakan tadi yang saya sampaikan. Inflasi ini kan sebenarnya adalah perbandingan indeks ya. Indeks yang bulan sekarang dibandingkan dengan indeks yang bulan lalu. Kalau indeks sekarang itu Mbak, tadi siapa namanya, itu lebih tinggi, maka terjadilah dia inflasi. Artinya secara umum harga-harga di Kota Batam atau suatu kota itu kalau indeksnya lebih tinggi dari indeks sebelumnya, maka terjadi inflasi. Karena indeksnya pasti, perbandingan indeksnya pasti positif gitu. Tetapi kalau indeksnya di satu bulan atau periode tertentu itu dibandingkan dengan periode sebelumnya itu lebih rendah, maka dia pasti, artinya secara agregat itu pasti dia akan mengalami yang namanya deflasi atau penurunan harga secara umum. Walaupun di dalamnya 373 komoditi itu ada yang naik, ada yang turun gitu kan. Ada yang naik, pasti ada yang naik, ada yang turun juga gitu. Tetapi secara agregat indeksnya mengalami penurunan atau kenaikan harga. Dan perlu dicatat, Ibu, adik-adik mahasiswa, bahwa 373 yang kami amati itu adalah level komoditi loh. Bukan level kualitas komoditi. Jadi saya kasih contoh saja gini, seperti beras. Beras itu satu komoditi beras. Tetapi yang kami amati itu ada 5 kualitas beras yang kami amati. Di Batam itu mungkin saya belum begitu hafal ya. Ada Bumi Ayu, kemudian beras Boras gitu, yang kami amati dan lain sebagainya. Kemudian seperti komoditi mie instan. Itu ada 4 komoditi, 4 atau 5 kualitas mie instan yang kami amati gitu. Jadi begitu hampir 1000 juga sebenarnya komoditas atau kualitas dari suatu barang yang kami amati setiap saat yang kami rilis setiap bulan. Jadi cukup luar biasa lotnya.
Dan kembali lagi kepada metode penghitungan tadi, kami hitung dengan indeks, dan indeks yang kami pakai atau yang biasa dipakai oleh BPS, dan ini juga merupakan referensi dari UN, ya, bahwa indeks yang secara realistis bisa kita gunakan adalah indeks Less Fires tadi yang saya sampaikan. Indeks Less Fires. Indeks sendiri itu kan ada 3 kalau dalam ini ya, Less Fires, Fisher, kemudian yang paling tinggi adalah Pacer. Jadi kita sebenarnya akan melangkah ke Fisher gitu ya, indeks Fisher. Tetapi sekarang memang kita masih menggunakan modified Less Fires. Jadi indeks belum sampai kepada Fisher. Dan ini modified Less Fires ini di banyak negara, bahkan Australia pun, kemudian Malaysia, negara-negara maju, Singapura itu masih menggunakan indeks Less Fires. Indeks Less Fires keunggulannya dia lebih itu tadi, lebih realistis digunakan, lebih bisa secara periodik lebih cepat dalam penghitungan dibandingkan dengan 2 indeks yang lainnya. Kenapa banyak negara sekarang masih menggunakan indeks itu untuk menghitung inflasi? Itu kira-kira. Baik. Demikian tadi untuk jawaban atas pertanyaan pertama dari Mbak Salsabila. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Agung Arpia Henry, Logistik Perdagangan Internasional kelas malam A. Pertanyaannya, apakah ikonik Kota Batam setelah ditetapkan menjadi kota pariwisata akan ada perubahan Free Trade Zone atau FTZ menjadi Special Economic Zone atau kawasan ekonomi khusus? Seperti itu, Pak, pertanyaannya. Ya, baik. Pertanyaannya bagus dan menarik ini. Antara FTZ dengan kawasan ekonomi khusus KEK. FTZ itu sudah berlaku di Batam. Sudah bertahun-tahun Batam adalah kawasan FTZ, kawasan industri FTZ. Sedangkan KEK, kawasan ekonomi khusus, itu baru dibangun. Dan kawasannya pun juga terbatas. Tidak seluruh Batam. Bandingkan dengan FTZ, yang seluruh pulau Batam adalah FTZ. Kalau KEK itu kawasannya sekarang ini baru kawasan Nongsa Point. Itu pun tidak seluruh Nongsa. Kawasan ekonomi khusus. Nah, kita tidak bicara keunggulan antara FTZ dan KEK, ya. Saya tidak bicara itu, tetapi kalau tadi ditanyakan apakah gitu ya, apakah ada perubahan, saya kira tidak ada. FTZ tetap akan berjalan. KEK juga mungkin barangkali beberapa pengusaha sudah mengajukan kawasan ekonomi khusus juga akan berjalan. Jadi masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing kalau kita bandingkan antara 2 kebijakan ini. Dan yang kedua adalah gini, KEK ini kan bukan sesuatu yang spesifik dan spesial. KEK ini berlaku juga di kawasan-kawasan lain di seluruh Indonesia. Ada di Aceh, ada di Banten, ada di Jawa Timur, dan beberapa ada di Kaltim, dan di beberapa kawasan-kawasan lain di Indonesia. Tetapi kalau FTZ itu khusus hanya ada di Batam dan hanya ada di, mohon maaf saya lupa, ada di salah satu pulau di Provinsi Aceh gitu. Dan ini sangat spesial lagi, sangat spesial lagi. Jadi kalau FTZ dengan berbagai dengan berbagai kemudahan, kelonggaran, baik kebijakan fiskal maupun moneter sampai dengan pajak, itu saya pikir masih relevan dengan bagaimana kita harus menumbuhkan dan mengembangkan industri di Batam. Baik itu industri manufaktur maupun industri pariwisatanya. Gitu, Mas Agung. Baik, demikian jawaban untuk pertanyaannya Mas Agung. Sebenarnya Pak, masih banyak banget pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswi kita di kolom chat, tetapi mengingat terbatasnya waktu, jadi kita akan memberikan kesempatan nih kepada mahasiswa-mahasiswi, boleh diaktifkan suaranya
boleh langsung bertanya kepada Bapak Iswanto. Silahkan. Assalamualaikum Pak. Baik, Faisal Amri Nasution ya? Ya, betul. Baik, kepada Faisal Amri Nasution dipersilahkan. Ya, Pak, izin bertanya Pak, mohon maaf sebelumnya. Saya mau bertanya Pak tentang terkait pandemi COVID-19, kebijakan apa Pak yang dibuat oleh BPS Kota Batam? Halo? Saya ulangi ya Pak, kebijakan apa Pak yang dibuat oleh BPS Kota Batam untuk mengantisipasi agar inflasi itu tetap terkendali? Atau misalnya langkah strategis untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa depan? Terima kasih Pak. Terima kasih Faisal Amri Nasution untuk pertanyaannya. Kepada Bapak Iswanto kami persilahkan. Ya, teman-teman, Mas Faisal Amri dan teman-teman mahasiswa, ini barangkali perlu kita luruskan kembali ya, tentang tupoksi dari instansi yang bernama BPS atau Badan Pusat Statistik. Bahwa BPS adalah satu lembaga non-kementerian yang ditunjuk langsung oleh Presiden untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dasar. Ingat, menyelenggarakan dan menghitung indikator statistik dasar. Yang di dalamnya ada 6 indikator statistik dasar utama yang menjadi rapor dari pemerintah. Yang pertama adalah inflasi. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Yang keempat adalah Gini rasio. Yang kelima adalah indikator pengangguran. Yang keenam atau yang terakhir adalah indikator kemiskinan. Nah, indikator-indikator dasar, 6 indikator utama yang menjadi produk dari BPS, ini disajikan oleh BPS untuk menjadi satu raport atau acuan dari pemerintah. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk apa? Untuk mengambil tadi yang ditanyakan oleh Mas Faisal, untuk mengambil satu decision, satu kebijakan, ya, apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi tadi yang ditanyakan, mengendalikan inflasi dan lain sebagainya. Jadi yang kami lakukan itu, Mas Faisal, adalah menyajikan indikatornya, mengenai decision-nya, mengenai kebijakannya, apa yang harus dilakukan itu berada di lembaga lain atau instansi lain, yaitu di pemerintah daerah, pemerintah provinsi, bisa juga pemerintah pusat. Yang kami bisa lakukan dari angka-angka yang kami sajikan, kami bisa melakukan rekomendasi-rekomendasi, langkah-langkah yang mungkin bisa menjadi usulan atau menjadi masukan bagi pemerintah apa yang harus mereka lakukan. Itu Mas Faisal. Jadi tugas kami bukan decision, tetapi kami menyajikan indikator statistik dasar. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin boleh satu pertanyaan terakhir untuk Saya Pak, bertanya Pak. Izin bertanya. Gabriela Rebecca ya? Ya. Baik, silahkan. Apa saya mau bertanya, di materi terakhir ada pembahasan tentang neraca perdagangan. Seperti kita ketahui bersama kalau sektor impor itu mempengaruhi pergerakan neraca perdagangan. Kita ketahui bersama bahwa tadi di salah satu sektor itu terjadi surplus kan Pak. Nah, apakah kenaikan surplus pada salah satu sektor ini dapat membackup defisit yang ada pada sektor lainnya Pak? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Gabriel ya. Terima kasih Gabriel untuk pertanyaannya. Kepada Bapak Iswanto kami persilahkan Pak. Ya, Mbak Gabriel, pertanyaannya bagus ya. Jawabannya sih singkat saja, bisa. Ya, betul. Karena dari statistik memang tidak semuanya. Kalau nanti gini lah, dari Escot itu kan bisa kalau
teman-teman mau meneliti itu gitu. Kan tidak semua HS code. HS code itu maksudnya adalah kelompok komoditi barang yang spesifik gitu. Apa sih nama barangnya itu? Mungkin barangkali ada yang minus, ada yang surplus gitu ya, Mbak Gabriela. Mungkin lebih kepada itu yang ditanyakan Mbak Gabriela. Ada yang positif, ada yang minus. Apakah yang minus, apakah yang surplus itu bisa istilahnya menjadi membackup yang minus? Iya, tentu saja iya, gitu ya. Itu adalah angka tadi agregat. Itu ya Mbak Gabriela ya. Ya Pak. Terima kasih. Baik, demikian tadi untuk sesi tanya jawabnya. Untuk selanjutnya adalah sesi dokumentasi atau foto. Jadi untuk adik-adik mahasiswa dipersilahkan mengaktifkan kameranya. Kita akan mulai ya dalam hitungan mundur dari 3. Silahkan kameranya di-on-kan. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Sekali lagi ya, saya hitung. 3, 2, 1. Baik, cukup untuk sesi dokumentasinya. Demikianlah kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Rahmat Iswanto atas materi dan pemaparannya sangat baik dan sangat bagus. Semoga nanti ke depannya di kemudian hari kita dapat bertemu lagi, Pak. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada kesalahan atau hilaf kata selama acara. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Atas materi yang diberikan. Udah boleh keluar ya?